Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Febri Marundori. Saya akan mempresentasikan mata kuliah saya Perekonomian Indonesia dengan judul Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi. Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Peran pertanian pada pembangunannya, yang pertama adalah pemasok bahan pangan, pemasok bahan baku, ketiga sumber pendapatan nasi, keempat menyediakan kesempatan kerja, kelima sumber surplus bagi investasi, keenam penghasil devisa negara atau ekspor. Kontribusi sektor pertanian, yang pertama fungsi pelestarian lingkungan, kedua pembentukan produksi PDB, ketiga penyerapan tenaga kerja, keempat perluasan ekspor, kelima stabilitas harga, keenam basis produk agroindustri. Pemasok bahan pangan dan bahan baku industri, yang pertama adalah pertanian adalah unit produksi biologis primer berbasis lahan. Output utama pertanian adalah bahan pangan dan serat. 3. Dewasa ini pertanian dikembangkan sebagai pemasok sumber bioenergi. Keempat, implikasi permasalahan sampai pada persaingan kepentingan pangan vs bahan baku industri vs bahan baku bioenergi. Kendala utama yang sering ditemukan yaitu keterbatasan lahan. Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi, yang pertama adalah perkembangan ilmu dan inovasi teknologi dalam bidang pertanian menyebabkan para petani meningkatkan pembelian input dari sektor non-pertanian. Kedua, permintaan akan jasa pemasaran off-farm seperti pendistribusian, penyimpanan, dan pengolahan mengalami peningkatan. Penyerapan tenaga kerja, yang pertama daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja cukup besar. Kedua, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tidak memerlukan kualifikasi keterampilan khusus dan level pendidikan formal tertentu. Signifikan dalam jumlah serta dipengaruhi oleh man-led ratio. Kasnet menyatakan bahwa kontribusi produk dari sektor pertanian memberikan ekspansi sektor non-pertanian melalui penyedia pangan dan bahan baku dari industri, pengolahan, dan kedua adalah sektor pertanian mampu menghasilkan karena sumbangannya terhadap sektor maupun pengembangan produk substitusi impor. Kontribusi terhadap PDB, proporsi suatu sektor terhadap total PDB merupakan alat ukur peran sektor tersebut dalam perekonomian suatu negara. Kedua, jika dilihat dari struktur perekonomian, Indonesia didominasi oleh 3 sektor, yaitu pertanian, industri, pengolahan, dan perdagangan. Ketiga, pertumbuhan sektor pertanian dipengaruhi oleh elastisitas permintaan akan makanan dan produk-produk pertanian. Kondisi sosial ekonomi pertanian di Indonesia. Pertanian dalam arti luas meliputi pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kedua, subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sebagai besar merupakan subsektor yang dikuasai oleh rakyat baik dari sisi luas pertanian dan keterlibatan petani dalam kegiatan pertanian. Ketiga, meskipun menguasai sebagian besar kegiatan pertanian di Indonesia, kelompok ini juga menghadapi banyak permasalahan dalam pengembangan pembangunan pertanian modern. Persoalan dalam pertanian di Indonesia. Pertama, kecilnya luas pemilikan lahan di Indonesia. Permasalahan utama adalah bertambahnya jumlah rumah tangga petani guram atau luas kecil 0,5 ha yang disebabkan karena sebagian lahan petani telah terjual kepada petani kaya. Usaha tani merupakan usaha rumah tangga. Tujuan utama usaha tani adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga akan makanan, kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Instrumen-instrumen utama dalam kebijakan. Yang pertama adalah swasembada. Mencapai swasembada dalam produksi makanan pokok pilihan adalah pendekatan utama pemerintah untuk menjamin pasokan pangan. Kedua, rasikan. Penerapan harga pembelian minimum untuk beras dan gula, alokasi anggaran yang substansi untuk input, dan kompensasi untuk penyediaan jasa bidang pertanian. Kebijakan untuk mencapai swasembada bahan pangan, yaitu pemerintah Soekarno yang juga pernah mengeluarkan program sentra padi untuk mencapai swasembada pangan, namun juga akibat turbulensi politik dan disertai dengan pemberontakan pada masa itu, terjadi krisis pangan. Untuk mendukung salah satu program untuk revitalisasi pertanian tersebut, pemerintah seharusnya menyiapkan lebih banyak lagi bibit unggul untuk para petani, sehingga produksi pertanian yang dari tahun ke tahun akan semakin membaik. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan itu yakni dengan peningkatan produktivitas serta perluasan area taman pengamanan produksi dan memperdaya kelembagaan pertanian serta dukungan pembiayaan usaha tani. Strategi peningkatan sektor
pertanian pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, perlu meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi produk lebih lanjut. Kedua, memperkuat kapasitas regulasi dan meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian. Ketiga, mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian. Keempat, mendukung pertumbuhan ICT atau Information and Communication Technology. Keempat, menjamin berlangsungnya manajemen irigasi. Dan keenam, memperbaiki infrastruktur rural atau kawasan perdesaan. Kebijakan untuk mencapai diversifikasi bahan pangan. Diversifikasi pangan adalah suatu program agar masyarakat tidak menjadi terpaku pada salah satu jenis makanan pokok saja dan terdorong juga untuk mengkonsumsi bahan pangan yang lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Diversifikasi pangan juga merupakan salah satu cara untuk menuju swasembada beras dengan mengurangi konsumsi beras hingga total konsumsinya tidak melebihi produksi. Diversifikasi pangan juga berperan di dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat hingga nutrisi diterima oleh tubuh bervariasi dan seimbang. Diversifikasi pangan yang dimaksudkan untuk memperoleh keragaman zat gizi yang sekaligus juga melepas ketergantungan masyarakat atas pada salah satu jenis pangan pokok tertentu, yaitu beras. Ketergantungan yang tinggi akan dapat memicu ketidakstabilan jika pasokannya terganggu dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, sangat tepatlah apabila sasaran pembangunan bidang pangan di Indonesia diantaranya adalah dengan terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga serta terwujudnya diversifikasi pangan yang serta terjamin keamanan pangan. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada komentar kepada teman-teman, silakan di komentar. Terima kasih.